Selamat pagi. Ini dengan kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang faktor dan kelipatan. Nah, pada kesempatan yang pertama ini, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Arthros Kenakama, itu saya sendiri, Ebenezer Mamo, Inike Esvangi, Mariana Omasi, Maria Trinsila Mako, dan Sonia Asnat Snae. Langsung saja untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Kelipatan. Kelipatan suatu bilangan adalah hasil kali bilangan tersebut dengan bilangan caca. Ini jelas bahwa perkalian untuk kelipatan tersebut akan menghasilkan suatu bilangan baru. Misalkan bilangan caca tersebut dari 0 sampai 10. Itu kita dapat tuliskan himpunan kelipatan 3. Misalkan itu 3 dikali dengan bilangan caca yaitu 0, 3 kali 1, 3 kali 2, 3 kali 3 dan seterusnya. Itu akan mendapatkan hasil 0,3, 6,9. Itu merupakan hasil kelipatan untuk bilangan 3. Selain daripada itu, kelipatan suatu bilangan merupakan bilangan-bilangan hasil penjumlahan dengan bilangan yang sama secara berskala atau terus-menerus, atau hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Itu adalah pengertian lain dari kelipatan. Langsung saja kita perhatikan di sini ada contohnya. Contoh yang pertama untuk kelipatan sebagai hasil perkalian dengan bilangan asli. Misalkan kelipatan 4, 6, dan 8. Itu tertulis bilangan aslinya 1 sampai 12. Kita dapat tuliskan 4 kali 1 berdasarkan tabel. 4 kali 1 sama dengan 4, 4 kali 2 sama dengan 8, 4 kali 3 sama dengan 12, 4 kali 4 sama dengan 16, 4 kali 5 sama dengan 20, dan seterusnya untuk kelipatan 4. Kemudian seterusnya untuk kelipatan 6, 4 kali 1 sama dengan 6, 4 kali 2 sama dengan 12, 4 kali 3 sama dengan 18, 4 kali 4 sama dengan 24, 4 kali 5 sama dengan 30, dan seterusnya untuk kelipatan 6. Selanjutnya untuk kelipatan 8 itu dengan perkalian dengan bilangan asli yaitu 8 kali 1 sama dengan 8, 8 kali 2 sama dengan 16, 8 kali 3 sama dengan 24, 8 kali 4 sama dengan 32, 8 kali 5 sama dengan 40, dan seterusnya untuk bilangan kelipatan 8. Selain daripada itu, kelipatan juga itu adalah hasil penjumlahan dengan bilangan yang sama secara terus-menerus atau berskala. Kita dapat lihat di sini adalah kelipatan 7, itu penjumlahan, dan tadi saya bilang kelipatan sebagai hasil penjumlahan dengan bilangan yang sama secara terus-menerus. Nah, di situ terlihat pada tabel penjumlahan 7 dengan 7 secara terus-menerus sehingga mendapatkan hasil 14, 21, 28, 35, dan seterusnya. Untuk 7 tambah 7 itu sama dengan 7 kali 2 untuk bilangan asli. Untuk perkalian kelipatan dengan bilangan asli itu 7 kali 2. Untuk penjumlahan itu sama dengan 7 tambah 7 sama dengan 14, dan seterusnya. Selanjutnya pada faktor. Apa itu faktor? Faktor adalah pembagi dari suatu bilangan, yaitu bilangan-bilangan yang membagi habis bilangan tersebut. Perlu kita ingat bahwa jika bilangan A habis dibagi oleh bilangan B, maka dapat kita katakan B adalah faktor dari bilangan A tersebut. Maaf, di slide-nya kurang. Nah, contohnya adalah faktor dari 9. Itu ada 1, 3, dan 9 itu sendiri. 3 itu faktor dari 9 kan 1 kali 9 dengan 3 kali 3, tapi 3-nya ada 2, kita hanya perlu menulisnya 1 saja. Faktor dari 12 ada 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Faktor dari 20 ada 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Seterusnya. Nah, pada bagian ini adalah perkenalan untuk bagian kelipatan dan faktornya. Faktor saja, untuk lebih rincinya akan dijelaskan oleh teman-teman dari kelompok 2 tersebut.
Baik, saya akan melanjutkan materi, yaitu dengan menentukan kelipatan dan faktor persekutuan bilangan. Nah, yang pertama yaitu kelipatan persekutuan bilangan. Nah, kelipatan persekutuan adalah kelipatan yang sama dari bilangan-bilangan tersebut. Kelipatan persekutuan merupakan kelipatan beberapa bilangan, artinya bahwa di dalam menentukan faktor persekutuan bilangan, jelas bahwa tidak hanya memiliki satu bilangan saja untuk mendapatkan faktor tersebut. Nah, dengan catatan yang perlu diingat bahwa jika terdapat bilangan A yang dimana merupakan bilangan asli, maka bilangan C disebut kelipatan dari bilangan jika terdapat bilangan asli K sedemikian sehingga berlaku C sama dengan KA. Nah, di sini untuk contohnya itu bilangan kelipatan 3. Nah, bilangan kelipatan 3 ini dimulai dari 3, 6, 9, dan seterusnya. Berikutnya bilangan kelipatan 5 yaitu dimulai dari 5, 10, 15, dan seterusnya. Maka kelipatan persekutuan dari bilangan 3 dan 5 yaitu 15. Untuk contoh yang kedua yaitu bilangan-bilangan kelipatan 2 adalah untuk bilangan kelipatan 2 itu dimulai dari angka 2, 4, 6, 8, dan seterusnya seperti itu. Berikutnya bilangan-bilangan kelipatan 3 itu dimulai dari 3, 6, 9, dan seterusnya. Nah, dari bilangan kelipatan 2 dan 3, maka bilangan yang sama dari kedua kelipatan bilangan tersebut adalah 6, 12, 18, 24, dan bilangan-bilangan 6 disebut kelipatan persekutuan dari 2 dan 3. Nah, yang kedua yaitu faktor persekutuan bilangan. Sama halnya dengan kelipatan persekutuan bilangan, faktor persekutuan dari beberapa bilangan adalah faktor yang sama dari bilangan-bilangan tersebut. Nah, syarat untuk suatu bilangan adalah faktor dari bilangan tersebut, yaitu jika C adalah kelipatan dari A, maka berlaku C habis membagi A, sehingga terdapat bilangan hasil bagi sedemikian sehingga berlaku K sama dengan C per A. Nah, di sini contohnya yaitu kita disuruh mencari faktor persekutuan dari 8 dan 12. Nah, untuk faktor bilangan 8 itu ada 1, 2, 4, 8, dan seterusnya, dan 8. Nah, untuk faktor bilangan 12 itu 2, 1, 2, 3, 4, 6, 12. Maka faktor persekutuan dari 8 dan 12 adalah 1, 2, dan 4. Setelah mengetahui tentang kelipatan persekutuan suatu bilangan dan faktor persekutuan suatu bilangan, berikutnya kita akan mencari tahu bagaimana cara menentukan faktor prima dari suatu bilangan. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu faktor prima. Jadi, faktor prima adalah faktor yang mengandung bilangan prima di dalamnya. Bilangan prima itu sendiri adalah bilangan yang memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, cara untuk menentukan faktor prima dari suatu bilangan asli biasanya dengan pohon faktor. Nah, di sini sebagai contoh kita disuruh menentukan faktor prima dari 75. Nah, penyelesaiannya menggunakan pohon faktor. Nah, di sini pohon faktor 75 yaitu kita diawali dengan 75. Maka bilangan hasil bagi dari 75 itu adalah 25 adalah 3 dan hasilnya 25. Nah, dari 25 ini hasil baginya adalah 5 yang hasil baginya adalah 5. Nah, sampai di pembagian 5, maka pembagiannya berhenti maka dari itu berdasarkan pohon faktor tersebut, maka kita mendapatkan bahwa faktor prima dari 75 adalah 3 kali 5 kali 5. Ya, baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Materi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, kita masuk pada pembahasan terkait KPK dan FPB.
pengertian dari KPK itu adalah kelipatan dari dua bilangan atau lebih yang mempunyai angka kelipatan paling kecil. Atau dalam pengertian lain adalah bilangan kelipatan yang sama yang paling kecil dari dua bilangan atau lebih tersebut. Jadi sebenarnya pada materi bagian KPK ini adalah jawaban terkait dengan misalkan untuk menentukan KPK dari dua bilangan yang mana bilangan tersebut memiliki kelipatan persekutuan lebih dari satu. Contoh, kita bisa lihat di sini tentukan kelipatan dari 12 dan 18. Jawab ini adalah himpunan kelipatan dari 12 yaitu 12, 24, 36 dan seterusnya. Kemudian himpunan kelipatan dari 18 yaitu 18, 36 sampai seterusnya. Untuk himpunan kelipatan persekutuannya itu ada, kita lihat di sini ada 36, kemudian 72, 108 dan seterusnya. Jadi KPK dari 12 dan 18 itu adalah 36. Yang berikut ada, kita mempunyai cara lain untuk menentukan KPK yaitu dengan pemanfaatan pohon faktor. Pertama itu kita mau cari dulu faktorisasi prima dari masing-masing bilangan, dan kedua itu cari faktor yang sama di antara yang sama, kemudian ambil yang mempunyai pangkat terbesar. Yang ketiga itu ambil pangkat yang berbeda. Yang keempat itu dari hasil langkah kedua dan ketiga kita kalikan. Contoh, berapakah KPK dan FPB dari 20 dan 30. Ini contohnya pohon faktor, dan langkah selanjutnya yaitu melakukan pendataan, yaitu 20 sama dengan 2 kali 2 kali 5, yaitu sama dengan 2 pangkat 2 kali 5. Begitu juga dengan 30, yaitu 2 kali 3 kali 5. Selanjutnya adalah memilih pangkat terbesar dan juga pangkat atau bilangan yang memiliki pangkat berbeda, yaitu 2 pangkat 2 kali 3 kali 5 sama dengan 60. Jadi dapat diketahui bahwa KPK dari 20 dan 30 adalah 60. Kita lanjut pada pembahasan ini, yaitu FPB atau faktor persekutuan terbesar. Itu adalah faktor dari dua bilangan yang sama yang dapat dibagi oleh kedua bilangan tersebut atau habis dibagi. Untuk mencari FPB juga dapat memanfaatkan pohon faktor dalam pencarian. Ini kita lihat contoh di sini, FPB dari 20 dan 30 yaitu 2 kali 2 kali 5 dan 30 itu 2 kali 3 kali 5. Jadi FPB-nya yaitu 2 kali 5 sama dengan 10. Oke, sekian dan terima kasih. Oke teman-teman, setelah belajar tentang FPB dan KPK, kita akan menyelesaikan soal sehari-hari tentang KPK dan FPB. Bagaimana membedakan bahwa soal tersebut merupakan contoh soal KPK dan soal tersebut merupakan contoh soal FPB? Jadi sebuah soal dikatakan contoh soal KPK jika dalam soal tersebut mengandung kata-kata yang berkaitan dengan waktu. Misalnya hari, tanggal, jam, tahun, dan sebagainya. Dan ada kata-kata misalkan setiap sekali, akan, bersamaan. Jika salah satu kata tersebut ada di suatu soal, maka soal tersebut merupakan contoh soal KPK. Dan bagaimana jika suatu soal tersebut dikatakan contoh soal FPB? Jadi suatu soal dikatakan sebuah soal FPB jika ada kata-kata paling banyak, sebanyak-banyaknya, sama banyak, jenis yang sama, sama rata, atau misalkan dibagi. Jadi misalkan ada salah satu kata yang terdapat dalam soal, maka soal tersebut dikatakan sebagai contoh soal FPB.
Selanjutnya mari kita perhatikan contoh soal yang pertama ini. Menik dan Emma sama-sama ikut les matematika. Emma masuk setiap 4 hari sekali, sedangkan Menik masuk setiap 6 hari sekali. Jika hari Rabu mereka masuk les bersama-sama, hari apa lagi mereka akan masuk les bersama-sama? Jadi kita perhatikan soal ini merupakan sebuah soal KPK. Kenapa dikatakan soal ini merupakan contoh soal KPK? Kita lihat bersama. Soal ini mengandung kata yang berkaitan dengan waktu. Misalnya Emma masuk setiap 4 hari sekali. Kemudian Menik masuk setiap 6 hari sekali. Dan pada hari Rabu mereka masuk les bersama-sama. Dan pertanyaannya, hari apa lagi mereka akan masuk les bersama-sama? Jadi disimpulkan bahwa soal ini merupakan contoh soal KPK. Jadi untuk mengerjakan atau menyelesaikan permasalahan ini dapat digunakan dengan mencari KPK dari 4 dan 6. Jadi KPK dari 4 dan 6 itu yaitu 12. Jadi berdasarkan KPK-nya yaitu 12, maka terhitung dari hari Rabu. Kenapa terhitung dari hari Rabu? Karena pada hari Rabu mereka masuk les bersama-sama. Kemudian dari hari Rabu dengan 12 hari yang akan datang, maka mereka akan bertemu kembali atau masuk les bersama-sama itu pada hari Senin. Jadi Emma dan Menik akan masuk bersama-sama untuk mengikuti les matematika pada hari Senin. Selanjutnya untuk contoh soal yang kedua, Pak Budi memiliki 20 buah jeruk dan 24 apel yang akan dibungkus. Jeruk dan apel tadi akan dibagikan kepada beberapa anak. Setiap anak menerima jeruk sama banyak dan apel yang sama banyak. Pertanyaannya, kepada berapa anak jeruk dapat dibagi sama banyak? Dan yang kedua, kepada berapa anak apel dapat dibagi sama banyak? Dan pertanyaan yang ketiga, kepada berapa anak jeruk dan apel dapat dibagi sama banyak? Kemudian pertanyaan yang terakhir, berapa banyak anak yang mendapatkan sama banyak? Atau berapa banyak anak yang mendapatkan sama banyak apel dan jeruk? Jadi teman-teman, dari soal dan pertanyaan ini merupakan contoh soal FPB. Kenapa saya mengatakan bahwa ini merupakan contoh soal FPB? Karena dari soal tersebut mengandung kata-kata paling banyak, sama banyak, dan dibagikan kepada beberapa anak. Jadi soal ini merupakan contoh soal FPB. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan yang pertama. Kepada berapa anak jeruk dapat dibagi sama banyak? Jadi kita akan mencari pemfaktoran dengan memanfaatkan tabel dari buah jeruk, di mana Pak Budi memiliki 20 buah jeruk. Kemudian kita akan mencari faktor bilangan dari 20 yaitu 20 jeruk, di mana faktor bilangan 20 yaitu 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Misalkan jeruk atau 20 jeruk dibagikan kepada satu anak, maka banyak jeruk yang diterima satu anak itu ada 20. Kemudian selanjutnya jika ada 20 jeruk dan dibagikan kepada 2 anak, maka masing-masing anak akan memperoleh 10 buah jeruk. Selanjutnya jika ada 20 jeruk dibagikan kepada 4 anak, maka masing-masing anak akan memiliki 5 buah jeruk. Selanjutnya, jika ada 5 anak dibagikan 20 jeruk, maka masing-masing anak memiliki 4 buah jeruk. Selanjutnya, jika ada 10 anak dan dibagikan 20 jeruk, maka masing-masing anak tersebut memiliki 2 buah jeruk. Selanjutnya, jika ada 20 anak dan diberikan
20 jeruk, maka masing-masing anak tersebut memiliki 1 buah jeruk. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang kedua, kepada berapa anak apel dapat dibagi sama banyak? Jadi untuk menjawab pertanyaan nomor 2, kita mengerjakannya sama seperti nomor 1. Jadi yang perlu kita lakukan adalah mencari faktor bilangan dari 24, di mana ada 24 buah apel. Jadi faktor dari 24 itu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Jadi ada satu anak, jika diberikan 24 buah apel, maka satu anak tersebut mendapat 24 apel. Jika ada 2 anak dan dibagikan 24 apel, maka masing-masing anak memiliki 12 apel. Selanjutnya, jika ada 3 anak, maka masing-masing anak mendapat 8 apel. Selanjutnya, jika ada 4 anak dan ada 24 apel dibagikan kepada 4 anak, maka masing-masing anak memperoleh 6 apel. Selanjutnya, jika ada 6 anak dan ada 24 apel dibagikan kepada 6 anak, maka masing-masing anak tersebut mendapat 4 apel. Selanjutnya, untuk 8 anak diberikan 24 apel, maka masing-masing anak mendapat 3 buah apel. Selanjutnya, jika ada 12 anak, maka diberikan 24 apel, maka masing-masing anak tersebut mendapat 2 buah apel. Selanjutnya, jika ada 24 anak dan ada 24 apel diberikan kepada 24 anak, maka masing-masing anak memperoleh 1 buah apel. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 3, kepada berapa anak jeruk dan apel dapat dibagi sama banyak? Jadi untuk menjawab pertanyaan nomor 3, kita perlu mencari faktor persekutuan dari 20 dan 24. Dari tabel terlihat bahwa faktor persekutuan dari 20 dan 24 yaitu 1, 2, dan 4. Dan jeruk dan apel dapat dibagi sama banyak kepada satu anak itu. Masing-masing anak mendapat 20 jeruk dan 24 apel. Sedangkan kepada 2 anak, masing-masing anak mendapat 10 jeruk dan 12 apel. Kemudian selanjutnya kepada 4 anak, masing-masing anak mendapat 5 jeruk dan 6 apel. Jadi selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan nomor 4. Pertanyaan nomor 4 yaitu berapa banyak anak yang mendapatkan sama banyak yang ditanya di sini yaitu apel dan jeruk. Jadi berdasarkan jawaban nomor 3, maka untuk pertanyaan bagian keempat terkait dengan berapa banyak anak yang mendapatkan jeruk dan apel sama banyak itu, kita mencari FPB dari 20 dan 24. Jadi FPB dari 20 dan 24 itu adalah 4, di mana dari jawaban nomor 3 tadi kepada 4 anak masing-masing mendapatkan 5 jeruk dan 6 apel. Jadi sekian materi presentasi dari kelompok kami yaitu kelompok 2. Semoga materi yang kami bawakan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.